Para analis mengklaim bahwa Israel terlanjur terjebak perang atrisi jangka panjang di Gaza, menyebut bahwa kepemimpinan politik di Israel tak memiliki strategi alternatif dan menyebut mengalahkan Hamas adalah hal yang mustahil. Mengutip Palestine Chronicle pada 20 Agustus, hal ini diutarakan oleh para analis dengan tanpa disebutkan namanya beberapa waktu lalu. Dilaporkan bahwa media Israel kini telah bergulat dengan krisis mendalam yang dihadapi pemerintah dan militer, terkhusus dalam mengelola perang di jalur Gaza, Palestina. Bahkan laporan-laporan itu menyoroti kegagalan kepemimpinan politik untuk menetapkan tujuan yang jelas bagi para pelaku di medan perang. Disebutkan juga dalam hasil analisis bahwa Israel tidak mampu mencapai kemenangan telak dalam melawan perlawanan Palestina Hamas. Lebih jauh dari itu, para analis juga menilai bahwa operasi militer Israel tak bisa membawa perubahan, namun justru akan membawa mereka kembali ke titik awal. Sehingga disimpulkan bahwa nantinya Israel mau tidak mau akan dipaksa bernegosiasi dengan Hamas mengenai nasib para tahanan setelah lebih banyak tentaranya terbunuh. Mesir akhir-akhir ini selalu disebut dalam konflik Israel-Hamas. Muncul pertanyaan apakah Mesir perlahan-lahan akan terlibat dan terjun dalam perang Gaza. Terbaru Mesir membantah klaim dari media Israel tentang transfer senjata Hamas. Mengutip Al-Mayadin pada 20 Agustus, bantahan itu diutarakan oleh sumber-sumber Mesir dengan tanpa disebutkan namanya pada Selasa 19 Agustus 2025. Lebih tepatnya, Kairo membantah telah mengusulkan pengalian senjata Hamas ke Mesir sebagai bagian dari gencatan senjata. Sumber itu mengatakan bahwa rencana gabungannya dengan Qatar hanya memastikan gencatan senjata Gaza selama 60 hari yang didukung oleh Amerika Serikat. Lebih dari itu, sumber-sumber Mesir menekankan bahwa pemerintah Israel kini sedang menghadapi ujian nyata, terkhusus dalam membuktikan kesediaannya untuk bernegosiasi demi pembebasan para tawanan. Mesir menegaskan bahwa tidak ada cara lain untuk mengamankan kepulangan mereka kecuali melalui negosiasi berdasarkan proposal Witkoff. Sekutu Iran untuk melawan agresi Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertambah. Armenia menegaskan bahwa koridor perbatasan yang dijuluki rute Trump untuk perdamaian dan kemakmuran internasional dalam genggamannya. Mengutip Al-Arabiya pada 20 Agustus, hal ini diumumkan usai pertemuan antara Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Selasa 19 Agustus 2025. Pihak Armenia meyakinkan bahwa koridor yang direncanakan menghubungkan Azerbaijan dengan daerah kantongnya akan berada di bawah kendali Armenia. Mengingat Iran telah menyuarakan penentangan terhadap proyek Amerika tersebut. Lebih jauh lagi, koridor darat itu yang dijuluki rute Trump merupakan bagian dari kesepakatan yang ditandatangani awal bulan ini di Washington antara Armenia dan Azerbaijan. Sebagai informasi tambahan, koridor itu dilaporkan akan membuka perspektif ekonomi baru antara kedua negara, juga dapat menawarkan jalur kereta api dari Iran ke pantai Laut Hitam melalui Armenia. Brigade Al-Quds bantu Hamas menghancurkan militer Israel. Kendaraan tempur diledakkan hingga tentara di dalamnya tewas meledak. Mengutip Al-Mayadin pada 20 Agustus, hal ini diumumkan oleh Saraya Al-Quds dalam pernyataan terbarunya pada Selasa 19 Agustus 2025. Rincian bantuan yang diberikan Al-Quds kepada Hamas adalah pada Minggu 17 Agustus, mereka menghancurkan kendaraan militer Israel. Persenjataan yang dipakai dengan meledakkan alat penembus berdaya ledak tinggi yang telah ditanam sebelumnya. Lokasinya di dekat Aula Al-Nujum di lingkungan Al-Zaitun, selatan kota Gaza. Lantas serangan terbaru dilakukan pada Senin 18 Agustus, di mana Al-Quds menargetkan kendaraan Israel lainnya dengan perangkat yang sama di daerah Al-Musallabah Al-Zaitun. Mereka juga mengonfirmasi telah melancarkan serangan dengan target pos komando dan base camp tentara Israel. Lokasinya di sekolah Al-Furqan di Tenggara Al-Zaitun, kota Gaza dengan peluru mortir. Dilaporkan bahwa dalam serangan terpisah, Al-Quds berhasil menguasai pesawat pengintai Israel yang sedang menjalankan misi pengumpulan intelijen di wilayah Al-Sujaya, kota Gaza.
Serangan udara Israel dilaporkan telah menewaskan penculik mantan sandera Yarden Bibas. Ia mengakui sempat bertemu pemimpin Hamas saat itu, Yahya Sinwar, saat ditawan di Gaza. Mengutip The Times of Israel pada 20 Agustus, kabar bertemu Sinwar diutarakan Bibas usai mendengar kabar satu di antara penculiknya tewas dalam serangan udara Israel pada 10 Agustus 2025. Adapun yang diduga penculik Bibas yang tewas itu adalah Jihad Kamal Salim Najjar. Lebih lanjut, Bibas mengatakan bahwa ia sempat bertemu dengan Yahya Sinwar saat ditawan di Gaza. Setelah itu, ia diizinkan untuk tinggal bersama sahabatnya David Konio selama 2 minggu sebelum mereka dipisahkan. Sejak kepulangannya, Bibas telah melobi para pemimpin Israel dan Amerika untuk bertindak mengembalikan tawanan yang tersisa. Hingga kini dirinya masih menunggu kepastian berupa kembalinya sahabatnya, saudara kembar David dan Ariel Konio yang masih ditawan, termasuk 48 sandera lainnya yang masih ditawan. 28 orang diantaranya telah dinyatakan meninggal dunia. Adapun Bibas dibebaskan pada tanggal 1 Februari tahun ini sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata kedua dengan Hamas.